Terima kasih pemirsa, Anda bisa bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraish Shihab. Sekarang silakan Nuri, udah gak sabar deh mau tanya. Silakan. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah Nuri akhirnya bisa bertanya langsung sama Pak Quraish Shihab. Sebenarnya ingin Nuri tanyakan, ini kejadian yang Nuri alami juga gitu. Nuri punya teman, pasangan suami istri masih muda. Sang istri ini tergerak ingin memperbaiki ibadah dalam dirinya dan dia ingin berhijab gitu. Sudah mencoba untuk bicara kepada suaminya dengan baik-baik seperti yang Pak Quraish Shihab bilang, dengan lemah lembut, tapi suaminya tetap melarang gitu. Oh, nggak usah. Melarang untuk apa nih? Melarang untuk berjilbab. Oh, berjilbab. Berlarang untuk berjilbab gitu kan. Nggak usah nanti aja gitu. Tapi keinginan sang istri ini untuk bisa taat kepada Allah itu besar sekali. Nah, dia curhat ke Nuri. Jadi sebaiknya sikap Nuri seperti apa ke dia dan sikap dia kepada suaminya yang baik seperti apa, Pak Quraish? Terima kasih. Dia ingin berjilbab, suaminya bilang jangan. Iya. Suaminya suruh pakai cadar ya. Oke, jadi begini persoalannya. Saya selalu ingin memberi alternatif. Penafsiran ayat-ayat yang berbicara tentang pakaian wanita diperselisihkan oleh ulama. Diperselisihkan. Ada yang berkata harus pakai cadar. Jadi semacam ibu-ibu di sini masih dianggap kurang ini. Ada penafsirannya seperti itu. Ada lagi yang umum, penafsirannya itu ya kira-kira kayak ibu-ibu inilah, atau yang terlihat hanya wajah dan telapak tangan. Ada lagi yang berkata, ada riwayat yang berkata boleh terlihat setengah lengan, boleh terlihat kaki. Ada lagi yang berpendapat bahwa sebenarnya perintah untuk berjilbab itu bertujuan agar seseorang tidak diganggu orang lain. Sebab turunnya itu begitu. Zalika adna ayyurafna fala yu'zaina. Memakai pakaian seperti yang diperintahkan itu, menutup dada, menutup kepala dan sebagainya, supaya dia dikenal sebagai wanita-wanita yang baik sehingga tidak diganggu. Mereka berkata, kalau Anda ke Eropa lantas diganggu karena pakai jilbab, bagaimana? Boleh tidak buka jilbabnya? Nah, ini persoalan. Tidak semudah itu kita menjawab, ya kan? Nah, sehingga yang terakhir ini beranggapan berpakaian itu hendaknya pakaian terhormat. Nah, dengan demikian ini tadi tidak. Nah, kita kembali kepada kasus suami istri ini. Mestinya atau sebaiknya suami itu jangan melarang istrinya memakai pakaian sesuai kepercayaannya. Jangan. Apalagi tidak dapat disangkal bahwa memakai jilbab itu adalah sesuatu yang baik menurut agama. Saya tidak tahu menurut mode bagaimana. Walaupun kita harus berkata bahwa bisa jadi dengan memakai jilbab seperti ibu-ibu ini sudah sesuai dengan ajaran agama dan lebih, ya kan? Bisa jadi lebih. Karena itu tidak wajar seorang suami melarang istrinya beragama dengan baik. Tetapi kalau itu dapat menimbulkan cekcok, saya lebih pilih memelihara kehidupan rumah tangga yang bahagia selama masih ada pendapat yang membolehkan. Walaupun ketika itu saya menilai suami tidak bijaksana, karena perceraian itu sangat buruk. Kalau masih ada cara untuk memelihara perkawinan, sebaiknya itu. Saya kira itu jawaban saya. Baiklah, ya Nuri. Baiklah, Pak, ini kan surat Hud ini diangkat dari kisah atau nama Nabi Hud.
kenapa kan tidak banyak nama Nabi yang diangkat menjadi sebuah surat ya Pak ya? Kenapa Hud ini diistimewakan oleh Allah? Padahal banyak sekali kisah-kisah lain yang lebih dahsyat dari itu. Ya. Seperti Nabi Musa apa? Betul. Nabi Musa itu terlalu banyak kisahnya dalam Al-Quran. Kisah yang paling banyak itu tentang Nabi Musa. Tetapi namanya dari sekian banyak surah-surah itu tidak ada nama Nabi Musa karena terlalu banyak. Hud itu surah ini, walaupun Nabi Hud disebut di dalam Al-Quran sebanyak 5 kali, tetapi surah ini namanya Nabi Hud, surat Nabi Hud, karena inilah uraian tentang Nabi Hud yang paling rinci. Paling rinci di sini. Ada yang lainnya itu hanya beberapa ayat. Ini ayat, sehingga membedakan dengan yang lain, maka surah ini dinamai surah Hud. Saya kira itu. Baiklah, kita sampai pada kesimpulan kita, Pak. Kita ingin melihat kesimpulan. Surat kita Hud, baca dari 1 sampai 6 insyaallah. Baik, kesimpulan kita ini surah Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Al-Quran adalah kitab yang penuh hikmah. Kita sudah terangkan tadi apa arti hikmah. Yakni tuntunannya mengantar siapa yang mengindahkannya untuk meraih manfaat serta terhindar dari mudarat duniawi dan ukhrawi. Itu disebabkan karena kitab suci ini bersumber dari Allah, pemilik hikmah lagi maha mengetahui. Kitab ini sedemikian rinci kitab ini khususnya menyangkut akidah, sehingga segala macam petunjuk jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat terdapat di celah ayat-ayatnya, baik tersurat dengan jelas maupun tersirat, baik dijelaskan oleh Al-Quran maupun dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Kedua, ayat-ayat kita ini yang kita tafsirkan berintikan tuntunan untuk mengesahkan Allah dan beribadah kepadanya, baik ibadah murni maupun ibadah non murni. Memang kehidupan manusia, tujuan kehadirannya di pentas bumi ini adalah menjadi khalifah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surah ini juga, awal surah ini yang kita terangkan tadi, ada tuntunan untuk mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, juga mempercayai adanya hari kiamat, dan bahwa setiap yang dibebani tanggung jawab memperoleh balasan dan ganjaran amalnya. Semua memperoleh balasan. Kalau dia muslim, ganjarannya dunia akhirat. Kalau dia non muslim dan dia beramal baik, pasti ada ganjarannya. Dalam surah ini juga, ayat-ayat yang kita terangkan, ada perintah untuk beristighfar, juga perintah untuk bertaubat. Disebutnya perintah bertaubat setelah beristighfar mengisyaratkan bahwa meninggalkan pelanggaran lebih penting dan lebih tinggi kedudukannya dari memohon ampun. Sekarang begini Bu, saya ingin jelaskan ini tadi. Yang mana lebih baik, meninggalkan keburukan atau mengamalkan kebaikan? Meninggalkan keburukan lebih baik, ya kan? Oke. Yang keempat, Allah maha mengetahui segala yang tersembunyi dan yang disembunyikan. Karena itu sebagaimana halnya seseorang malu bila dilihat orang lain melakukan keburukan, maka sewajarnya dia pun lebih malu kepada Allah yang melihat dan mengetahui lahir dan batin. Malu dong pada Tuhan. Yang ini selanjutnya, Nabi Muhammad SAW bersungguh-sungguh berdakwah dengan segala cara yang beliau anggap baik dan memungkinkan, walaupun beliau itu dicerca, dimaki, dan dicemoohkan oleh orang-orang. Yang terakhir yang saya ingin garis bawahi, semua pihak yang meragukan kebenaran sumber dan isi Al-Quran ditantang hingga akhir zaman untuk membuat semacam 10 surah saja yang serupa dengan Al-Quran. Kenyataan menunjukkan bahwa tidak satu pun yang tampil dan berhasil menyamai atau mendekati kualitas Al-Quran walau hanya satu surah.
Itu saya kira kesimpulan yang dapat kita ambil dari apa yang dijelaskan dalam surah ini. Baik, rasanya 1 jam terlalu singkat ya Pak untuk mengetahui makna yang terkandung dalam Al-Quran yang begitu banyak. Ya, namun apa boleh dikata Pak, kita harus mengakhiri perjumpaan kita. Insya Allah kita akan berjumpa lagi besok Pak ya. Terima kasih atas pelajaran yang sangat berharga. Terima kasih bintang tamu kita yang sudah hadir di sini, juga ibu-ibu dari Majelis Taklim. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda selama ini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi besok di waktu yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.